Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin serta mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua, nikmat yang berlimpah, nikmat yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga
yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita, pada manusia yang paling kita cintai, suri tauladan kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi dengan jamaah masjid di sini. Ini mungkin saya baru pertama kali ya diminta untuk memberikan sedikit tausiah pada jamaah dalam kesempatan antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita, memberkahi majelis kita, kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan iman ya, dan mendapatkan motivasi untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat yang paling utama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan pada beliau adalah Al-Quran Al-Karim ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang kafir dalam Al-Quran untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk melakukannya ya, maka dikatakan mu'jiz ya. Mu'jiz itu dalam bahasa Arab artinya membuat orang tidak mampu gitu ya. A'jaza yu'jizu, a'jazahu yu'jizu artinya membuat dia menjadi tidak mampu melakukan apa-apa. Maka mu'jizah kita bisa mengatakan mu'jizat ya. Mu'jizat itu jamak atau tunggalnya mu'jizah, artinya sesuatu yang membuat orang lain tidak mampu berbuat apa-apa ya, sesuatu yang membuat orang lain menjadi lemah ya, menjadi ajz ya, tidak punya kemampuan dan tidak mampu untuk melakukan apa yang kemudian ditantangkan kepadanya. Maka Quran merupakan mukjizat ya, sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditantangkan kepada orang kafir untuk membuat yang semisal Al-Quran ya, minimal satu surat ya, minimal satu surat. Karena orang-orang kafir ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarang-ngarang Al-Quran ya. Beliau dituduh mengarang Al-Quran, dituduh mengambil dari ahli kitab, ilmunya ahli kitab, kemudian beliau mengolah sendiri ya, dan mengaku-ngaku bahwa beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah seperti yang diturunkan kepada Musa berupa Taurat dan seperti yang diturunkan kepada Isa alaihi wassalatu wassalam yang berupa Injil. Maka Allah menantang orang kafir, kalau memang itu buatan manusia, pasti kalian juga bisa bikin. Ya, andaikan Al-Quran itu karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian juga mampu. Ya, jangankan semua orang Arab, satu orang aja pasti mampu. Banyak orang Arab ahli sastra, orang Arab ahli syair, ya, banyak orang-orang cerdas, orang-orang Arab ketika itu. Maka Allah menantang mereka. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisurah. Kalau kalian fi raib, dalam keraguan ya, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ya, mimma nazzalna ala 'abdina, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ragu betulkah ini wahyu dari Allah ataukah cuma dia ngarang-ngarang saja? Fa'tu bisurah. Kata Allah, datangkan satu surat ya,
Coba datangkan, buat satu surat saja. Tidak usahlah 30 juz, terlalu banyak kita 30 juz. Ya. Satu surat saja. Fa'tu bi suratin mim mithlihi, yang sama dengan surat yang terdapat dalam Al-Quran. Surat yang paling pendek itu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini tantangan Allah kepada orang-orang kafir untuk membuktikan tuduhan mereka bahwasanya Rasulullah Muhammad telah membuat Al-Quran, mengarang-arang Al-Quran dari karangannya sendiri. Ya, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum. Kalau perlu panggil semua saksi-saksi kalian. Ya, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang kalian benar dengan tuduhan kalian, maka silahkan. Ya, berkumpul, panggil siapa saja yang bisa membantu kalian untuk membuat satu surat saja seperti surat yang terpendek yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan mereka tidak pernah mampu untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Ada seorang yang bernama Musailimah Al-Kadzab. Ini semua kita kenal. Ini orang ini seorang pendusta yang mengaku sebagai Rasul yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya sahabat Amr bin As sebelum masuk Islam. Di Amr bin As itu dulunya di antara kaum musyrikin Quraisy, ya. Dia pernah bertemu dengan Musailimah Al-Kadzab. Dan ketika itu Musailimah mengatakan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu yang ketika itu belum masuk Islam, dia bilang, saya juga ini Rasul. Ya, saya juga Rasul. Dan saya juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya Amr bin As, coba bacakan wahyu yang kau dapat itu. Ya. Dia mengarang-arang, ya, Al-Qur'an yang mirip dengan surat Al-Fil. Ya. Dia namakan surat Ad-Difda. Ad-Difda artinya kodok. Kodok, ya. Dia meniru-niru Al-Quran. Ad-Difda, wa ma adraka mad-Difda. Ya, dia bilang, kodok. Tahukah kalian apa itu kodok? Hewan yang punya kaki 4 yang ya. Bagaimana katanya? Ini ayat wahyu yang diturunkan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Amr bin As yang ketika itu belum masuk Islam. Dia bilang sama Musailimah, "Asyhadu annaka ta'lam anni a'lam annaka kadzdzab." Dia bilang, saya bersaksi bahwa engkau tahu bahwa saya tahu kalau kamu pendusta. Ya. Kamu juga tahu bahwa saya tahu kalau kamu pendusta. Ya. Karena tidak sama perkataan manusia dengan perkataan Allah. Ini saja Amr bin As radhiyallahu anhu yang ketika itu belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam, mendengarkan surat Al-Difda ini dari si Musailamatul Kadzab, dia bilang, bohong ini. Tidak mungkin ada firman Tuhan seperti ini. Ya, jauh beda dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an ini adalah merupakan nikmat Allah yang agung. Ya, nikmat Allah yang besar yang merupakan salah satu dan merupakan mukjizat yang terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita diperintahkan untuk dekat dengan Al-Qur'an. Dia merupakan dasar daripada agama kita. Ya, kita diperintahkan untuk dekat kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan memahaminya, ya, melakukan tadabbur, ya, mencoba untuk memahami dan mendalami kandungan Al-Quran, lalu kemudian kita mengamalkannya. Nah, itu kewajiban kita terhadap Al-Quran, karena dia merupakan nikmat yang agung yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran, kata para ulama, yang pertama adalah membacanya. Membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran dari namanya Al-Quran artinya Al-Maqru, artinya yang dibaca, bacaan. Ya, dia kata qara'a yaqra'u, ya. Qara'a yaqra'u artinya membaca, ya. Qur'anun artinya bacaan. Nah, kalau Al-Quran itu yang namanya Al-Quran artinya bacaan dan kita tidak membacanya,
berarti kita tidak memfungsikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Ya. Dan Nabi itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Mahjur. Ya, ditinggalkan. Allah mengatakan, demikianlah kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, mujrim. Jadi kalau orang meninggalkan Al-Quran itu, maka dia menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita mesti berhati-hati. Ya, jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata kita jauh dari Al-Quran, membelakangi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka masuk dalam ayat ini. Ya, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Itu ketika Nabi mengadukan bahwa kaumnya meninggalkan Al-Quran. Maka setiap muslim wajib untuk dekat dengan Al-Quran, dan itu yang punya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengangkat derajatnya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum. Berapa banyak kaum yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dan sebaliknya. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah menghinakan, merendahkan juga kaum-kaum juga dengan Al-Quran. Jadi kemuliaan dan kehinaan kita itu sangat ditentukan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Maka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, yang menjadikan Quran sebagai mahjur, yang ditinggalkan, maka dia menjadi musuh Nabi dan dia jatuh ke dalam kehinaan. Dihinakan dan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita tidak menjadi musuh Nabi yang dikarenakan meninggalkan Al-Quran, ya orang Islam harus akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita adalah membacanya. Tadi seperti namanya, dia adalah Quranun, ya, dia adalah bacaan. Maka setiap muslim mesti membaca Al-Quran setiap saat. Setiap saat. Ya. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, berapa lama kami tamatkan Al-Quran, ya Rasulullah? Kata beliau, fi syahr. Ya, tamatkanlah Quran dalam 1 bulan. Ya, itu yang paling baik. Tapi sahabat ini terus minta, saya lebih kuat. Sampai akhirnya Nabi bilang paling maksimal 3 hari. Ya, yang paling kuat baca Quran itu selesai atau khatam dalam 3 hari. Artinya kalau 3 hari berarti 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Setiap 3 hari dia khatam. Ya. Tapi yang Nabi tawarkan pertama, dan ini yang paling baik insyaallah, adalah mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan. Jadi kita membaca 1 hari 1 juz. Ya. Itu baru membaca saja. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ingin dekat dengan Al-Quran. Kita harus sering membacanya. Setiap hari kita menjadikan waktu kita atau menetapkan waktu-waktu tertentu sebagai waktu kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang paling baik, supaya tidak kemudian terambil oleh pekerjaan yang lain. Ya. Jadi kita mengatur waktu kita. Kalau waktu baca Quran kita, ya kita mesti konsisten. Ini waktu saya baca Quran. Yang lain kalau tidak darurat, ya kalau tidak mendesak sekali, jangan dulu. Ini waktu untuk baca Al-Quran Al-Karim. Ya, dahulu para ulama, ya bahkan orang-orang soleh, bahkan orang-orang biasa sekalipun yang punya perhatian dengan Al-Quran, mereka sangat memperhatikan untuk membaca Al-Quran itu. Ya, apalagi dalam bulan Ramadan seperti yang kita lewati kemarin, yang namanya bulan Al-Quran, ya.
syahrul Al-Quran. Itu luar biasa para ulama, semangat mereka membaca Al-Quran. Dan bukan cuma para ulama, dikisahkan Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah, ya. Beliau ini bukan ulama, khalifah dari Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau datang bulan Ramadan, beliau itu bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Ya, maaf, dalam 7 hari. Ya, itu pada 20 hari yang pertama. Nah, nanti 10 hari yang terakhir dia khatamkan setiap hari. Kalau ini khalifah ini. Ya, khalifah. Atau kalau ulama ya wajarlah, ya. Ini khalifah. Khalifah itu orang sangat sibuk. Ya, Bani Umayyah itu ketika itu wilayah kekuasaannya sangat luas. Ya, meliputi Jazirah Arab, Persia, sebagian benua Afrika, bahkan sebagian wilayah Eropa, Andalusia itu Portugal dan Spanyol sekarang itu dulu di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Sangat luas. Hari ini wilayah yang dulu pernah dipimpin oleh Bani Umayyah itu sekarang menjadi sekitar, kalau saya tidak salah, 21 negara. 21 negara sekarang ini. Ya, itu wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Bani Umayyah. Kita bayangkan seorang khalifah yang memimpin sebuah wilayah yang sangat luas seperti itu. Ya, mampu mengkhatamkan Quran berkali-kali dalam sebulan. Ya, ini khalifah yang sangat sibuk. Nah, ini istilahnya tantangan bagi kita. Bagaimana kita mesti bermujahadah untuk membaca Al-Quran. Wah, tapi saya belum lancar baca Quran. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa. Belum lancar, baca saja. Tentu ada upaya untuk memperbaiki kualitas baca Quran kita. Alhamdulillah sekarang banyak metode, ya, banyak metode yang kita bisa ditawarkan untuk bisa belajar cepat bisa baca Quran. Ya, kita tinggal pilih mana metode yang kira-kira paling cocok untuk kita. Ya, kalau kita merasa baca Quran kita belum terlalu bagus, tapi itu bukan alasan untuk tidak baca Quran. Dalam hadis Nabi mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barar. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca Quran dan mahir, ya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir. Jadi mahir itu dari bahasa Arab, ya. Mahir baca Quran, lancar baca Quran. Mereka bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. As-safaratil kiramil barar, itu para malaikat. Jadi derajat jadi angkat seperti para malaikat. Ini yang mahir baca Al-Quran. Nah, kita perlu berusaha supaya bisa mahir baca Quran. Ya, dan tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Berapapun usia kita, kalau merasa belum mahir baca Quran, belajar. Ya, tadi saya katakan banyak metode sekarang yang memudahkan. Tinggal mujahadah kita saja. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa syaqqun 'alaihi. Dan orang yang baca Quran dan dia berat dia baca Quran. Ya, belum terlalu lancar baca Quran, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk terus baca Quran, lahu ajran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala membaca Quran itu sendiri, karena orang yang baca Al-Quran mendapatkan pahala 10 untuk setiap huruf yang dibaca. Ya, jadi baca alif lam mim sudah 3 huruf 30 pahalanya. Dapat pahala itu. Yang kedua, pahala mujahadah, kata para ulama. Karena dia berat sebenarnya dia baca Quran, belum lancar, tapi dia terus memaksakan dirinya untuk terus baca Al-Quran. Maka dia mendapatkan dua pahala tersebut. Nah, ini motivasi, ya, bagaimana agar umat ini pokoknya tidak ada yang mengatakan, aduh saya tidak bisa baca Quran, atau saya masih belum lancar baca Al-Quran. Ya, seperti apapun kemampuan baca Quran kita, tetap kita harus baca Al-Quran sambil berusaha memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa dihafalkan tentu lebih baik. Meskipun menghafal ini tentu tidak mudah, ya. Kalau di zaman Nabi itu dikatakan orang baca Quran artinya menghafal. Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf. Ya, seperti zaman kita sekarang. Jadi orang tidak ada mushaf. Kalau mau mengaji ya harus dihafal memang. Ya, tidak bisa mengaji kalau tidak menghafal. Kalau di zaman
Rasulullah SAW. Makanya ada orang yang banyak hafalannya, ya ada yang sedikit hafalannya, itu aja diulang-ulang. Ya, kita mungkin pernah baca hadis ada orang yang mau menikah. Dia bilang, apa yang bisa kau berikan maharmu? Dia bilang, saya orang miskin ya Rasulullah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun cincin besi, masa cincin besi aja. Cincin besi dosa, cincin emas, cincin besi saja. Katanya tidak ada ya Rasulullah, biar cincin besi juga tidak ada. Subhanallah. Ya. Kata Nabi, apakah hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah kau punya hafalan Al-Qur'an? Katanya ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya nikahkan kamu dengan mahar Al-Qur'an yang kamu hafalkan. Nah, itu yang sekarang banyak orang kalau menikah maharnya Al-Qur'an. Ya, mungkin dari hadis ini. Tapi sebenarnya sahabat ini ketika dia menikah bukan Al-Qur'an mushaf yang dikasih, bukan. Ya, maksudnya Al-Qur'an yang kamu hafal itu ajarkan sama istrimu nanti. Nah, itu yang jadi maharnya. Uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an, kata Nabi, akan saya nikahkan kamu dengan Quran yang kamu hafalkan. Nah, jadi mahar Quran itu dulu sahabat itu ya dia mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya. Ya, jadi itu bacaan Al-Quran dari apa? Kalau kita mampu menghafal ya alhamdulillah. Biar sedikit-sedikit ya sesuai dengan kemampuan kita. Tentu semakin banyak yang bisa kita hafalkan semakin utama. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Katanya nanti di surga, kalau orang ahli surga itu masuk surga, dikatakan kepada sahibul Quran. Kata ulama ini sahibul Quran yang menghafalkan Al-Quran. Berapapun banyak hafalannya. Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahabatnya Al-Quran yang menghafalkan Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah engkau sambil menaiki tangga-tangga surga, karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Bacalah engkau dengan tartil, ya, dengan bacaan yang benar, yang tidak terlalu tergesa-gesa, ya, tartil yang bacaannya benar dan lambat. Bacalah dengan tartil seperti engkau membaca dengan tartil di dunia. Semua yang dihafalkan. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena nanti tempatmu di surga pada ayat terakhir yang engkau hafalkan. Maka semakin banyak hafalan Quran, maka semakin tinggi nanti tempatnya di dalam surga. Itu keutamaan bagi orang-orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kita kalau 30 juz saya kira susah ya. Saya juga tidak hafal 30 juz. Ya. Tapi kita berusaha lah semampu kita. Ya, semampu kita. Berapa yang kita mampu hafalkan? Ya, minimal juz amma, ya. Kalau sudah hafal juz amma tambah lagi juz 29, juz 28 atau mau ambil dari depan, ya serah. Ini semampu kita mencoba menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Ini yang pertama, ya, membaca Al-Qur'an. Seorang muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya, suka membaca Al-Quran dan semampu dia untuk menghafalkan apa yang dia mampu dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita wajib untuk memahami Al-Quran juga. Ya, belajar supaya bisa paham Al-Quran. Membaca satu amalan tersendiri. Nah, ini Al-Quran membacanya saja meskipun tidak paham. Tadi setiap huruf dapat 10 pahala. Itu paham tidak paham dapat pahalanya. Dia biar tidak paham, namanya pahala membaca. Yaitu pahala membaca. Dan itu cuma Al-Quran saja. Selain Al-Quran tidak ada. Hadis Nabi pun tidak seperti itu. Ya, tidak ada pahala hafal hadis per huruf atau baca hadis per huruf, itu tidak ada. Ya, ini hanya untuk Al-Quran. Maka orang baca Quran, paham atau tidak paham maksudnya, sudah mendapatkan 10 hasanat untuk setiap satu huruf yang dia baca. Tapi kita punya kewajiban yang kedua, supaya dikatakan orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Dia tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak memahami apa isinya, apa kandungannya. Ya.
Karena Al-Quran menjadi petunjuk kalau kita tahu apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ini baru bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa mengetahuinya kita harus memahami apa kandungan Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentadabbur mentadabbur isi Al-Quran. Tadabbur itu adalah berusaha untuk memahami, ya, memahami kemudian mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Allah mencela orang-orang yang tidak mau melakukan tadabbur. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Ataukah di hati mereka ada kunci, ada gembok, ya, ada gembok yang mengunci hati mereka, membuat hati itu tidak bisa paham. Ya, sesungguhnya Al-Quran kalau kita mau pelajari pasti bisa paham. Masalahnya mau atau tidak, itu masalahnya di situ. Bahwa dia mudah dipahami, Allah mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi zikir, menjadi pelajaran, menjadi peringatan. Tapi fahal min muddakir, adakah orang yang mau mempelajari Al-Quran? Itu masalahnya di situ. Ya. Dulu orang-orang kafir Quraisy, orang Arab pasti paham Al-Quran. Ya, mereka kalau dibaca Al-Quran langsung paham mereka. Tapi itu masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dikatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Ini ayat ini turun ketika Nabi masih berdakwah kepada orang kafir. Jadi kepada orang-orang kafir yang paham bahasa Arab, yang paham arti ayat yang turun, Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak berusaha mentadabbur isi Al-Quran? Ya, artinya dengan seksama gitu, dengan serius, ya. Bukan cuma sekedar dibaca, dipahami, dengar, dipahami lewat saja, bukan lewat saja. Tapi kita tadabbur itu serius, kita menelaah, ya, membaca, memahami, mengambil pelajaran-pelajaran. Itu namanya tadabbur, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau melakukan tadabbur Al-Qur'an ataukah hati mereka digembok, ya, ada gembok-gembok yang kemudian membuat mereka tidak mau memahami Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang kita mungkin mengatakan kita tidak tahu bahasa Arab ini. Bagaimana caranya kita bisa paham Al-Quran? Al-Quran adalah bahasa Arab. Sementara kita tidak tahu bahasa Arab. Nah, jawaban pertamanya, kalau begitu belajarlah bahasa Arab. Nah, itu yang pertama, ya. Kalau gitu belajarlah bahasa Arab. Ya, idealnya itu orang Islam itu tahu bahasa Arab, ya, karena Al-Qur'annya dalam bahasa Arab. Jadi supaya mudah dipahami mesti belajar bahasa Arab. Sekarang banyak orang semangat belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, ya, bahasa Perancis, macam-macam. Ya. Nah, ini bahasa Al-Qur'an kita. Harusnya lebih kita dahulukan, ya, untuk bisa memahami bahasa Al-Qur'an kita. Supaya lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau memang belum paham bagaimana? Apakah kita harus belajar dulu 10 tahun, ya, belajar bertahun-tahun supaya bisa paham baru kita tadabbur? Jawabannya tidak. Ya, sambil kita belajar, sambil kita juga bisa mencari jalan yang lain untuk bisa memahami isi Al-Quran. Ya, salah satunya adalah dengan mengikuti ta'lim-ta'lim. Khususnya ta'lim-ta'lim yang memang membahas ayat-ayat Al-Quran. Itu sangat baik kalau kita ada ta'lim tafsir, ta'lim tadabbur khusus ayat-ayat Al-Quran. Ini sangat sangat memudahkan kita, ya, ketika Al-Quran dijelaskan, ya, dijelaskan arti misalnya kata per kata, makna satu kalimat, satu ayat, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa ditarik dari Al-Quran itu sangat berkesan. Ya, di Al-Quran itu kalau kita dalami, kalau kita tadabbur, itu akan sangat berkesan di hati kita. Ya, apalagi kalau kita serius, ya, kita serius, kita fokus, maka akan meninggalkan kesan yang sangat kuat di dalam hati. Karena itu ketika orang qiyamul lail, ya, Allah mengatakan inna
nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu malam itu ketika orang qiyamul lail, Allah kan selalu ya ayyuhal muzammil qumil lail dan seterusnya sampai Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Bacaan Quran di waktu malam itu lebih kuat, lebih tinggal gitu. Ya. Lebih kuat kesannya, lebih berkesan, lebih tinggal dalam hati kita. Karena ketika malam hari kita fokus gitu. Maka belajarlah Al-Qur'an Al-Karim ya dengan serius mengikuti ta'lim Al-Qur'an. Ta'lim tafsir, ta'lim tadabbur. Ini di antara ta'lim yang sebenarnya diprioritaskan. Ya, jadi kalau ada ta'lim hadis, ta'lim fikih, ta'lim tafsir, mana kira-kira yang paling prioritas? Ya, tafsir ini yang paling prioritas. Karena ini adalah Al-Qur'an. Ya, ini adalah Al-Qur'an, kita semua diwajibkan untuk memahaminya. Ya. Jadi baguslah kalau kita adakan ta'lim kita ini misalnya panggil ustadz yang bisa menjelaskan tafsir dan tadabbur Al-Qur'an. Ini sangat membantu kita. Atau kalau tidak ada misalnya kita cari-cari tidak ada ta'lim tafsir ini, paling tidak kita baca terjemahan Al-Qur'an. Itu paling minimal. Ya. Paling minimal kita baca terjemahan Al-Qur'an. Dan sekarang sudah banyak terjemahan. Ya. Kita bisa membaca ayat per ayat. Misalnya baca satu ayat, baca terjemahannya. Oh, ini ayat ini terjemahannya ini. Artinya kita bisa memahami maksud satu ayat meskipun kalau ditanya arti kata per kata mungkin kita tidak bisa terjemahkan. Iya kan? Ini apa arti kata ini, apa arti kata? Mungkin kita tidak tahu ini kata ini apa artinya, kata ini apa artinya, kata ini apa artinya. Mungkin tidak tahu. Tapi kalau kita rajin baca terjemahan, setidaknya makna umum satu ayat itu kita paham. Kita bisa pahami. Ya, kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau kita baca terjemahan kita paham, oh ini maksudnya ayat ini. Ya, sehingga meskipun kita tidak tahu arti kata per kata, tapi kita paham. Ketika kita baca ayat itu, kita bisa menghayati. Ya, ketika imam baca ayat itu, kita bisa oh ayat ini imam baca ayat yang berbicara tentang masalah ini. Jadi kita ada penghayatan. Jadi pemahaman terhadap Al-Qur'an yang kita baca atau kita dengarkan itu akan sangat membantu kita dalam menghayati bacaan-bacaan tersebut. Ya, maka ini juga sangat erat kaitannya dengan kekhusyuan dalam sholat kita. Ya, pemahaman kita terhadap ayat yang kita baca akan sangat membantu kita dalam mendapatkan kekhusyuan khususnya dalam sholat kita memang kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kewajiban yang kedua, bahwa kita wajib juga untuk mempelajari dan memahami ya makna dan kandungan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu semakin kita dalami, semakin kita haus. Semakin kita haus dengan untuk mau tahu lagi apa lagi ini kandungan terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa tidak dia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang di zaman Nabi masuk Islam hanya karena mendengarkan Quran yang dibacakan saja. Tentu karena mereka paham ya, karena mereka orang Arab. Jadi ketika Nabi bacakan Al-Quran dan mereka dengarkan dengan seksama, hidayah itu masuk dalam hati hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Ya, yang penting syaratnya tadi mendengarkan dengan seksama. Ya, fokus. Ya, kalau tidak fokus ya mungkin sulit masuk hidayah. Maka di Al-Quran dikatakan fastami'u lahu wa ansitu. Ya, fastami'u artinya dengarkanlah dengan seksama. Beda itu antara sami'a yasma'u kalau bahasa Arab ya. Sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u. Itu beda artinya. Sama-sama mendengar. Tapi kalau sami'a yasma'u sekedar dengar saja. Mungkin kita ada orang baca Quran kita lewat, kita dengar. Oh, kita dengar Quran. Itu sami'a yasma'u. Tapi kalau istama'a yastami'u memang sengaja untuk mendengarkan Al-Quran. Ya, nah perintahnya itu fastami'u. Artinya dengarkanlah Quran dengan seksama, fokuslah. Nah, ketika orang mendengarkan Quran dengan fokus, dengan konsentrasi, dulu orang kafir yang mereka paham bahasa Arab, ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah SWT, di antara mereka ada yang masuk Islam hanya karena mendengarkan ayat yang dibacakan.
Nah, itu di antara tugas Nabi kita, di antaranya cukup membacakan Quran saja dulu. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi diutus untuk apa? Yang pertama, yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan saja ayat Allah, dibacakan saja. Ya, tentu karena objek dakwahnya Nabi orang yang paham bahasa Arab. Ya, jadi Nabi itu ada ayat turun dibacakan lagi, ada lagi wahyu turun dibacakan lagi. Ya. Yang mau dengar orang yang sudah masuk Islam, yang belum masuk Islam, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang masuk Islam hanya karena mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada suatu ketika Nabi membacakan surat An-Najm, ya, di hadapan di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Orang-orang pada mendengar, termasuk orang-orang kafir Quraisy, mereka dengarkan Nabi baca surat An-Najm sampai tiba pada ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Yang artinya maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Orang semuanya sujud. Termasuk yang kafir sujud juga. Ya, ada yang ketika itu sudah tua tidak bisa bungkuk, dia ambil saja tanah, dia tempel di kepala. Ya. Kenapa? Terbawa dengan ayat Al-Quran yang mereka dengarkan dengan seksama. Ya, sampai-sampai dia ikut sujud juga padahal dia belum masuk Islam. Begitu kuatnya kesan Al-Quran ketika didengarkan dengan serius, dengan seksama, dengan fokus, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan mendengarkan kesan dalam hati, betapa ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran, ya, tadabbur, mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu tentu adalah mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ya, dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Karena kalau dia tidak diamalkan, maka dia tidak menjadi petunjuk. Ya, hanya ketika kita membaca dalam surah Al-Fatihah, ini sebagai penutup, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini kan doa kita, ya. Kalau kita sholat itu kan selalu berdoa kita itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Ya. Dalam ayat ini Allah mendefinisikan jalan yang lurus itu dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi di sini Allah mendefinisikan siratal mustaqim dengan orang yang melaluinya. Kan biasanya itu kalau definisikan isinya apa gitu, ya. Ikutilah jalan yang lurus, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, berzikir. Nah, ini kan isinya sebenarnya. Jadi isinya jalan lurus itu ini isinya. Ya. Jadi kalau jalan lurus itu, ya, bersyahadat, kita sholat, zakat, puasa, segala macam, itu jalan yang lurus. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan, tidak mendefinisikan jalan yang lurus dengan isinya jalan lurus itu apa. Tapi Allah menjelaskan jalan lurus dengan orang yang melaluinya. Nah, apa kira-kira di ini? Kalau kita mau coba mentadabbur ayat ini, ya, kira-kira di antara hikmahnya, mengapa Allah kemudian mendefinisikan jalan lurus dengan orang? Ya, dengan orang. Kalau dalam ayat surah An-Nisa kan Allah jelaskan, siapakah orang yang mendapatkan nikmat itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama-sama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ini Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang Kau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka itu? Yaitu dalam ayat dalam An-Nisa dijelaskan. Ya. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Dari para nabi, para siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur dan benar dengan keimanannya, syuhada, orang-orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi
tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang yang mati syahid dan jalannya orang-orang soleh. Nah, apa kira-kira hikmah? Di antara hikmahnya orang itu mengamalkan, ya, di orang-orang ini mengamalkan jalan yang lurus itu. Nabi, orang-orang siddiqin, orang mati syahid, orang-orang soleh, mereka lah orang-orang yang mempraktikkan jalan yang lurus. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan jalan yang lurus. Jadi jalan lurus bagi mereka bukan cuma teori. Al-Quran ini semuanya jalan lurus isinya. Ya, ini teorinya Al-Quran jalan lurus. Kalau mau tahu mana, baca saja Quran, jalan lurus semuanya. Tapi secara teori, mana orang yang mempraktekkan teori ini? Maka ketika Allah mendefinisikan Siratal Mustaqim, Allah mengatakan jalannya orang yang engkau beri nikmat. Kita mengatakan engkau beri nikmat ya Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Karena mereka adalah orang-orang yang mampu mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang mampu mengamalkan, orang yang mempraktekkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Ini yang kita disuruh ikuti. Sehingga dalam belajar ilmu itu kita memang diperintahkan untuk mengambil ilmu dan melihat qudwah, contoh. Ya, maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Nabi tidak hanya mengajar, tapi beliau juga memberikan contoh. Sehingga orang termotivasi dengan ilmu yang didapatkan dan dengan contoh yang dilihat dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Saya kira sampai di sini yang dapat kita sama-sama kita mudzakarah, ya, sama-sama kita saling berwasiat, saling memotivasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, kemudian bagi kita semuanya, insyaallah bisa menambah ilmu, perluas pemahaman, dan bisa menambah iman dan menguatkan motivasi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari ajaran-ajaran agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.